semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Oki Widianto. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang berprofesi sebagai penyiar radio di USM Jaya FM. Oke Kak Redo, silahkan perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Redo Tanimbar dan saya penyiar radio di USM Jaya FM dari tahun 2019 sampai sekarang. Tapi kalau menjadi penyiar memang sebenarnya udah lama sih, dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan di tahun 2013 itu saya siaran di Radio BSFM Semarang sampai tahun 2016. Dan kemudian di tahun 2016 saya siaran di Radio USM Top FM sampai tahun 2018. Oke, terima kasih. Itu tadi perkenalan dari Kak Redo. Selanjutnya langsung saja tanpa berpanjang lebar kita ke tanya jawab saja ya. Iya Kak Redo, apa perbedaan dunia penyiaran dulu dengan sekarang? Bagaimana sih sejarahnya? Oke, silakan dijawab. Perbedaannya nggak terlalu jauh sih kalau menurut saya. Jadi ya walaupun saya siaran dari tahun 2013, tapi mungkin saya sempat bertanya dengan orang-orang yang mungkin dulu dia pernah siaran di tahun sebelum saya ya. Ya mungkin sekitar kayak 2000-an atau 90-an kayak gitu. Dulu tuh lagu. Kalau lagu kan sekarang kita bisa cari di YouTube kan, kita download aja terus kita puterin. Walaupun itu maksudnya ya ada beberapa orang yang mengatakan itu ilegal. Tapi kalau menurut saya itu bukan ilegal karena sebenarnya kita juga mempromosikan lagu tersebut gitu. Nah, selama kita tidak mengambil untung dari lagu tersebut, yang ada masalah sih menurut saya. Justru malah para musisi atau penyanyi mereka merasa diuntungkan dong dengan adanya radio karena kita memutar atau memperkenalkan lagu mereka. Cuman pada waktu itu dulu sebelum ada YouTube, sebelum ada kaset, mereka tuh pakai kayak apa ya? Sebelum kaset piring ya. Tapi kayak kaset pita yang mungkin anak 90-an tahu lah ya, yang digulung-gulung itu, yang kayak ada lingkarannya dua. Nah, itu dulu musik tuh pakai itu. Jadi mereka muternya pakai tape yang ketika lagunya sudah habis, dia harus membalik tape itu untuk bisa memutar lagu yang lain kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang dari cerita senior-senior saya ya mungkin ribet kalau dibandingin zaman sekarang gitu. Cuman kalau dibilang bedanya memang nggak terlalu jauh perbedaannya, cuman yang membedakan adalah dari segi informasi. Terus kemudian kalau dulu tuh nggak ada Instagram, jadi kalau kita siaran atau di radio pasti menggunakan media sosial juga, ya nggak hanya Instagram sih, kayak ya mungkin Facebook atau Twitter dan lain-lain. Jadi paling perbedaan atau perkembangannya itu aja sih. Jadi kalau perbedaan nggak terlalu, tapi kalau mengikuti perkembangan zaman itu pasti. Dulu emang nggak ada Instagram, sekarang ada. Dulu nggak ada Twitter, sekarang ada. Facebook dulu nggak ada, sekarang ada. Hanya sekedar itu aja. Tapi kalau soal mungkin gaya siaran atau ngomong, ya mungkin berbeda. Mungkin dulu bahasanya terlalu baku, tapi kalau sekarang bahasanya bisa dikatakan bahasa gaul gitu. Jadi yang mudah dimengerti oleh anak muda. Untuk format radio yang memang pasarnya atau pendengarnya itu anak muda, tapi semua memang kembali ke setiap stasiun radio masing-masing sih. Kalau emang dia pasarnya orang tua ya pasti pembahasannya atau gaya bicaranya seperti orang tua. Cuman kalau yang memang format radionya seperti memang anak muda, ya kita ngomongnya seperti anak muda kayak gitu sih. Jadi kalau untuk perbedaannya nggak terlalu jauh dan nggak terlalu signifikan banget. Jadi aku pikir ya paling mengikuti perkembangan zaman aja sih radio kayak gitu. Oh, jadi begitu ya Kak Redo. Mengikutin perkembangan zaman, tergantung genrenya gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak Redo, bagaimana Kak Redo melihat dunia penyiaran pada zaman sekarang? Kalau melihat dunia penyiaran zaman sekarang, ya hampir kayak tadi sih jawabannya, mengikuti zaman. Tapi kalau dulu itu mau jadi penyiar tuh pas waktu saya itu gak semudah yang kita bayangkan. Maksudnya ya maaf kata, dulu saya juga bukan orang yang mungkin bisa dikatakan orang mampu. Saya juga dari desa, saya terbelakang dalam artian kayak kurang banyak mendapatkan informasi karena saya tahu bahwa penyiar itu adalah bisa, kalau menurut orang awam bilang tuh sumber dari segala sumber informasi, hampir dikatakan bisa mirip kayak Google.
Tapi sebenarnya enggak, ya kita sebagai penyiar juga sebenarnya juga cari-cari juga di informasi kayak gitu. Nah, tapi uh, kalau saya lihat sekarang, saya pikir gak ada alasan untuk orang tuh kayak, aduh saya nggak terlalu paham, saya nggak tahu info ini. Nggak ada alasan sebenarnya. Karena zaman sekarang tuh apalagi generasi milenial, apalagi generasi Z ya, itu tuh mereka sudah dimudahkan dengan berbagai macam media atau aplikasi, termasuk ya Instagram, mungkin di TikTok ya kan, atau di Facebook. Mereka tuh di aplikasi atau di platform tersebut tuh sebenarnya sudah banyak informasi-informasi yang mereka dapatkan. Nah, tinggal gimana caranya kita untuk bisa mengaplikasikan atau membicarakan hal itu gitu loh. Karena sebagai penyiar juga nggak jauh-jauh dari informasi. Ketika kita siaran, pasti kita menyampaikan informasi. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu informasi itu, ya pasti terdengar kayak ini penyiarnya nggak pintar-pintar banget ya gitu, atau kayak penyiarnya kayak kurang gitu ya. Kurang itu maksudnya kurang gitu ya. Padahal kita sebenarnya juga searching, tapi searching itu ditambah dengan kita sudah tahu informasinya kayak gitu. Jadi aku pikir untuk teman-teman yang pengen jadi penyiar radio, sekarang itu memang gampang banget. Yang penting kalian tuh pede, terus juga berwawasan luas dan cinta dengan musik atau lagu. Karena lagu itu adalah pacar dari seorang penyiar, nggak bisa dipisahkan. Kalau kita udah nggak cinta musik atau nggak suka musik, bubar, kiamat gitu kan. Mending nggak usah jadi penyiar kalau menurut saya. Ya at least tau lah ya lagu-lagu barat yang baru atau lagu-lagu Indonesia yang baru kayak gitu sih. Terima kasih Kak Redo. Untuk pertanyaan selanjutnya, regulasi penyiaran di tempat Kak Redo mengacu dan merajuk kemana? Apakah ada perbedaan regulasi pada zaman dulu dan sekarang? Oke, silakan Kak Redo dijawab. Ya kalau kita ngomongin soal regulasi atau aturan gitu ya, sebenarnya aturannya nggak jauh beda sih sama zaman dulu ya. Ya pasti tetap harus izin ke Balmon, KPID atau KPI lah ya, dan lain-lain. Itu wajar lah, itu semua juga pasti tahu lah seperti itu kalau kita mau mendirikan usaha. Cuman maksudnya kalau regulasi mungkin dulu nggak, jarang atau mungkin nggak terlalu sensitif ya soal lagu dan lain-lain, tapi entah kenapa sejak era tahun 2017-an ada beberapa, mungkin banyak lagu yang dicekal. Mungkin contohnya adalah kayak lagunya Winner yang Kesaktianmu. Itu bukan dilihat dari apa ya lagunya, tapi ternyata kalau kita mempelajari liriknya atau memahami liriknya, itu mengandung apa ya, kayak konotasi yang ya bisa dikatakan kayak jorok gitu loh, kayak bahasa Perancisnya saru gitu ya. Jadi nggak pantas untuk dengerin oleh masyarakat di Indonesia, makanya dicekal. Kalau lagu dangdut pasti banyak lah ya yang mungkin mengandung unsur-unsur yang bisa dikatakan pornografi kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin regulasi, sekali lagi memang nggak terlalu, tapi ada satu hal yang memang saya juga tahu. Kalau kita siaran di Jakarta menggunakan kata lo gue lo gue lo gue lo gue lo gue, itu mungkin nggak apa-apa karena memang budayanya mereka seperti itu. Tapi kalau di Semarang khususnya, untuk menggunakan kata lo gue itu emang nggak pantas karena itu budaya lain, budaya daerah lain. Jadi setahu saya memang ada beberapa radio di Semarang yang bukan dicekal sih sebenarnya, kayak diperingatkan untuk tidak menggunakan kata panggilan lo gue karena mengandung unsur kurang sopan untuk panggilan di Semarang atau mungkin bisa dikatakan di Jawa seperti itu. Jadi kurang pas. Ya mungkin itu salah satu contoh regulasi-regulasi yang memang mungkin berkembang dari tahun ke tahun dan baru diterapkan kayak gitu. Jadi makanya kalau saya siaran ya saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya saya Anda, aku kamu begitu. Jadi kalau menggunakan lo gue mungkin kurang pas karena itu adalah budaya daerah lain yang kita tahu adalah Jakarta, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya menurut Kak Redo harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Jadi kalau menggunakan lo gue gitu masih agak terlalu gak sopan gitu ya Kak Redo. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak Redo. Melihat dunia digital yang semakin merebak sekarang, bagaimana dampaknya terhadap dunia penyiaran sekarang? Apakah menjadi positif atau negatif? Oke, kalau kita ngomongin soal plus minusnya dari mulai segi digital ya zaman dulu sama sekarang. Kalau dulu itu ketika orang dengerin siaran, itu
pasti dia mikir kayak penyiarnya tuh mukanya gimana ya, dia bingung mau cari di mana gitu loh. Mungkin bisa lah ya kayak datang ke radio, mungkin lihat penyiarnya kayak gimana, tapi kan itu mempersulit orang untuk harus datang ke radio, ya kan. Kalau dulu kan emang bingung, tapi kalau sekarang itu beda banget. Sekarang itu orang bisa melihat penyiarnya mungkin dari mulai live Instagram ketika penyiar lagi on air. Terus dia juga bisa kepo-kepoin Instagram penyiarnya. Oh, ternyata kayak gini mukanya gitu. Jadi bisa langsung lebih tahu wajahnya kayak gimana gitu kan. Nah, yang membedakan lagi adalah dulu waktu saya siaran tahun 2013 pertama kali. Waktu itu memang sudah ada Instagram tapi belum se-booming sekarang. Eh, Orang tuh dulu apa ya, kayak gabung dengerin penyiar, kayak kirim-kirim salam dan request lagu. Instagram bukan Instagram sih, kayak WA udah ada tapi nggak digunakan secara umum kayak sekarang. Dulu tuh orang lebih ke kayak SMS. Nah, dari SMS itu orang tuh banyak banget yang SMS ke radio, bahkan dulu waktu saya siaran sampai 500-an. Tapi ketika melihat sekarang bisa dihitung gitu loh, yang WA tuh bisa dihitung karena memang sekarang sudah ada platform-platform musik yang lain seperti Joox, Spotify, YouTube dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka untuk kenapa sih nggak denger radio kayak gitu. Padahal radio itu kan juga bagus, juga update musik dan lain-lain gitu kan. Jadi nggak ada salahnya sih menurut Radita Nimbar. Jadi walaupun banyak platform yang lain, aku pikir radio memang nggak ada matinya dan masih bisa berjalan sampai sekarang karena memang radio itu masih punya pasarnya sendiri untuk para pendengarnya, entah itu lagi di mobil atau lagi di rumah, lagi di kamar dan lain-lain sih. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa aduh udah gak zaman dengerin radio, jangan salah gitu loh. Jadi anggap aja radio itu juga salah satu platform untuk hiburan kalian, bisa dapat update info lagu terbaru, info-info yang lain. Ya banyak lah ya sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari radio. Sebenarnya menurut aku nggak ada apa ya, nggak ada masalah apa-apa sih, sama aja. Toh kita juga bukan event organizer yang harus mengadakan acara atau apa. Jadi kita sama seperti media yang lain kayak televisi, media cetak dan lain-lain. Tapi maksudnya kalau kita melihat kayak ada masalah apa ya, apa perubahan apa ya, nggak ada. Kita tetap siaran ya siaran aja. Cuman tetap bedanya dari segi kita penyiarnya pasti selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang biasanya kita siaran berdekatan, kita jauhan. Jadi kayak mic 1 jauh dengan mic 2 kayak gitu. Kalau misalkan siaran duet ya, nggak ada perubahan sebenarnya, sama aja. Nggak ada masalah yang benar-benar yang apa ya, krusial banget untuk menjadi permasalahan yang harus dipertanyakan atau dibahas sebegitu rumitnya. Nggak ada maksudnya apa ya, nggak membingungkan lah ya. Ya semua berjalan seperti biasa ya, kayak kita siaran, pendengar juga di rumah ya kan, karena kita bukan, sekali lagi bukan event organizer yang mengadakan sebuah event yang membutuhkan seorang maksudnya banyak penonton. Enggak, kita kan radio, kita di studio dan pendengar juga di rumah masing-masing. Justru yang menjadi perubahannya adalah kita di studio, pendengar di rumah. Ya aku pikir itu sudah berjalan dari dulu gitu loh. Tapi mungkin kita berharapnya di era pandemik seperti ini, radio ini bisa menjadi teman untuk seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di Semarang, bahwa kita sebagai media radio tetap masih pengen menghibur, walaupun mungkin ada beberapa orang yang mengalami stres. Aduh kayak gini terus kondisinya, aduh gak dapat pekerjaan, aduh habis di PHK dan lain-lain. Ya itu memang sudah jalan Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengeluh dengan apa yang sudah terjadi atau sudah digariskan oleh Tuhan. Kita percaya saja bahwa semua takdir atau garis takdir kehidupan kita sudah ditentukan oleh yang di atas gitu. Tinggal kitanya mau gimana, kita mau berusaha apa enggak, kita mau berjuang apa enggak.
Itu aja sih. Jadi kalau di era pandemi seperti ini apakah ada dampak atau pengaruh di media radio dan lain-lain? Saya pikir nggak ada sih, ya sama aja. Cuman kita justru malah kitanya aja penyiarnya yang memang harus, yang biasanya siaran duet berdekatan harus dipisah kayak gitu. Maksudnya bukan dipisah dalam artian kayak jaraknya harus diatur, kita selalu menggunakan hand sanitizer dan pakai masker dan lain-lain. Nah, kenapa sekarang saya nggak pakai masker? Karena memang nggak ada orang lain di sini, jadi makanya saya nggak pakai masker. Kan cuma ngomong aja ya kan. Tapi yang pasti saya sebagai penyiar radio, ya alangkah baiknya memberikan contoh yang baik ketika memang saya harus keluar rumah, harus bertemu dengan orang, saya harus menggunakan masker dan itu wajib banget gitu sih. Dan harus mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan. Itu yang paling penting. Jadi menurut Kak Redo sendiri, selama pandemi seperti ini nggak ada bedanya ya, cuma bedanya aja harus lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Kayak seperti menjaga kebersihan, kayak kita harus keluar ruangan harus memakai masker, ketemu orang nggak sembarangan harus menjaga kebersihan, seperti itu ya Kak. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Redo. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak Redo. Menurut Kak Redo sendiri, syarat untuk menjadi seorang penyiar radio tuh apa sih? Dan tip and tricks menjadi penyiar radio tuh harus bagaimana gitu? Oke, silakan dijawab Kak Redo. Oke, kalau untuk syarat atau tips and trick ya itu nanti ya, syarat dulu ya. Kalau syarat itu, kalau menurut aku nggak ada sih, maksudnya syarat harus minimal lulusan S1, S2, D3, apa nggak ada. Semua orang itu memang berkesempatan untuk jadi seorang penyiar radio. Kadang ada orang yang berpikiran bahwa, aduh nggak bisa nih, aku udah lulusan farmasi nih, aduh aku lulusan dari otomotif nih. Bukan seperti itu. Semua orang tuh berkesempatan. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah passion, mau nggak gitu loh, niat jadi penyiar mau nggak gitu loh, dan passionnya di radio apa enggak, jiwanya di radio apa enggak, udah itu aja sih. Maksudnya dari mau latar belakangnya apapun juga nggak ada masalah menurut saya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa aduh aku dari kalangan kurang mampu nih, kayaknya nggak cocok jadi penyiar radio. Nggak ada. Semua berkesempatan. Tapi yang paling penting adalah kalau misalkan memang pengen jadi seorang penyiar radio, mulai sekarang detik ini harus cinta musik atau lagu. Itu wajib banget. Harus, khususnya untuk lagu-lagu pop entah itu barat atau Indonesia. Kita tidak menyuruh untuk harus reggae, harus hip hop, harus jazz, harus country dan lain-lain, enggak. Yang penting suka sama lagu dulu yang pop. Gimana cara tahu lagu yang pop? Kan sekarang banyak platform-platform yang memang dia arahnya ke lagu pop. Misalkan kayak Joox, Spotify, bahkan di YouTube juga banyak gitu lagu-lagu yang memang sudah ada gitu loh. Itu sih, jadi jangan pernah berpikir bahwa aduh aku nggak bisa ngomong nih dan lain. Itu bisa dilatih, bisa dipelajari dan lain-lain. Kenapa kamu nggak bisa ngomong? Karena mungkin satu, kurang pede, kedua insecure, ketiga kayak merasa nggak pantas. Nah itu dihilangkan. Yang penting tuh kita mau belajar dan punya niat, passion, itu yang paling penting. Sama kayak kita lagi nembak seseorang atau kita suka sama seseorang ya kan. Kalau kita sama seseorang itu pasti kita mau berjuang, kita mau berusaha untuk bisa mendapatkan orang itu ya kan. Ya sama kayak kita mau pengen jadi penyiar radio, gimana caranya biar kita bisa jadi penyiar radio? Ya entah melamar kerja di radio atau gimana, banyak lah ya. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa aduh suaraku jelek nih. Penyiar tuh bukan soal suara, maksudnya bukan soal suaranya bagus apa enggak. Kalau misalnya katakanlah contoh, kita telepon di hotel misalkan atau call center, selamat malam bapak, ada yang bisa saya bantu? Baik bapak, ditunggu ya. Terus ada orang mengatakan suaranya bagus ya. Yang bagus bukan suaranya, tapi cara penyampaiannya. Itu yang paling penting. Jadi nggak ada mau suara cempreng, mau suara gede, mau suara apa, itu nggak ada masalah gitu loh. Yang penting bagaimana cara kita menyampaikannya dengan baik, itu yang paling penting gitu. Dan tipsnya atau triknya ya
kalau pengen otodidak, sering-sering aja dengerin radio, sering-sering banget dengerin penyiarnya. Kalau soal lagu, aku pikir pasti kalian juga udah tau lah ya lagu-lagu hits zaman sekarang lah ya. Tapi yang paling penting, coba dengerin mulai sekarang radio-radio, penyiarnya gimana cara ngomongnya dan lain-lain. Itu yang paling penting kayak gitu. Dan kalau soal pengen bisa bicara dengan baik dan benar, bahasa Indonesia yang enak, didengar orang juga enak, memang semua butuh proses gitu loh untuk belajar seperti itu. Bahkan sekarang di YouTube juga udah banyak orang yang kayak cara atau tips supaya bisa ngomong enak, public speakingnya bagus dan lain-lain. Banyak banget di YouTube, kalian bisa cari di situ gitu loh. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk merasa insecure, nggak percaya diri atau introvert gitu loh. Ya mungkin kalau soal introvert itu pribadi setiap orang, kita nggak bisa menyalahkan bahwa kok kamu kayak gitu sih, nggak introvert banget sih gitu. Itu pribadi orang. Introvert itu kan lebih kayak dia nggak mau menceritakan soal pribadinya dia gitu, itu nggak masalah. Tapi yang pasti ketika kita siaran ya kita nggak boleh introvert. Dalam artian introvert tuh kayak kita nggak boleh jadi seseorang yang pendiam, karena kan kita sebagai penyiar itu kan ujung tombak dari sebuah radio. Jadi kita dipercaya untuk menyampaikan atau menyalurkan informasi kepada masyarakat. Dan informasi itu sudah terbukti atau sudah memang terpercaya itu dari sumber yang benar gitu loh. Jadi kita sebagai penyiar juga nggak asal ngomong sebenarnya. Itu sih. Dan harapan saya adalah untuk teman-teman yang mungkin nonton video ini, ya jangan pernah merasa minder dengan orang-orang yang dia sudah menjadi penyiar dan lain-lain. Semua berkesempatan untuk jadi seorang penyiar radio. Mungkin jalan atau caranya yang berbeda-beda. Kayak gitu. Kalau ngomongin soal dulu Redo jadi penyiar radio gimana? Banyak, panjang ceritanya dan gak semudah atau semulus ini. Kalau diceritakan sekarang mungkin banyak, lama ya, bisa ya 3 hari lah ya baru selesai. Makanya intinya adalah percaya diri aja, itu penting. Itu tuh apa ya, nggak bisa dibeli. Percaya diri itu nggak bisa dibeli, semua orang nggak mungkin punya gitu loh. Jadi yang penting percaya diri dulu, berani mengungkapkan sesuatu, dan berwawasan luas, cinta musik. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Redo sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan memberikan kesimpulan hari ini bahwa dunia penyiaran itu sebenarnya menyenangkan dan mengasihkan teman-teman. Kayak menambah wawasan, menambah ilmu, mendapatkan teman baru, mengenal teman baru, terus menambah kepercayaan diri kita lebih tinggi. Terus sebenarnya kalau mau menjadi penyiar radio itu harus ada kemauan, ada niat, tekad, dan harus lebih mau belajar gitu. Kayak intinya tuh kayak kita ada kemauan deh untuk mau lebih belajar dan belajar gitu. Oke, terima kasih Kak Redo sudah menyempatkan waktu bergabung dengan saya. Terima kasih semuanya. Mungkin saya mohon maaf ada salah-salah kata atau perkataan. Saya undur diri. Terima kasih. Dadah.